morning, good afternoon, and good evening class. Bersama Miss Ratna, sekarang di kelas 6. Untuk 6 bulan ke depan, pembelajarannya akan seperti ini. Online, Miss Ratna kirim video di setiap temanya. Di setiap tema nanti akan ada 2 video dan diikuti 2 atau 3 latihannya. Ada 2 macam. Pertama melalui Google Form, yang kedua menggunakan buku. Untuk yang tema pertama, Miss Ratna sudah siapkan Describing People and Object. Oke, kita masuk ke tema Describing People and Object. Kita artikan satu demi satu dulu kata-katanya. Describing di sini, describing artinya adalah menggambarkan. Berasal dari kata describe, artinya menggambar. Jadi di sini tugas kalian nanti bukan menggambar objek ya, bukan menggambar seseorang begitu, tetapi menggambarkan. Jadi bercerita tentang people, artinya manusia atau orang, dan objek, artinya benda. Jadi nanti kamu menceritakan orang yang kamu temui atau orang yang kamu kenal, kamu ceritakan ke orang lain, atau benda yang kamu temui, benda yang kamu lihat, kamu ceritakan ke orang lain. Nah, itu namanya describing people and object. Misal dalam bahasa Indonesia begini. Pak Andi bertubuh gemuk, ya. Dalam bahasa Inggris, Mr. Andi is fat. Kita mendescribing atau menggambarkan seseorang. Menggambarkan ciri-ciri seseorang. Kalau objek atau benda, misal meja. Meja itu persegi panjang. That table is rectangular. Nah, dalam bahasa Indonesia, describing people and object is menggambarkan manusia dan benda. Seseorang, benda. Sama saja ya. Pertama kita ke describing people dulu. Describing people, nanti kalian akan menggambarkan bagaimana rambut seseorang itu, matanya bagaimana, hidungnya bagaimana, lalu kulitnya bagaimana. Kita di sini tidak bermaksud untuk rasis, tidak bermaksud untuk membicarakan fisik seseorang dalam konteks yang negatif, tapi hanya mengenal ciri-ciri pada seseorang, ya. Next. Ada nenek-nenek di sana dan ada anak kecil di sana. Perbedaannya di sini sudah pasti umurnya. Ada old di sini dan ada young di sini. Old and young. Artinya old artinya tua, young artinya muda. Selanjutnya, lihat pada panahnya, mengacu pada hidungnya ya, hidung. Dalam bahasa Inggris adalah nose. Di sini ada pointed atau sharp dan ada flat. Yang di sebelah kiri, hidungnya mancung. Yang di sebelah kanan, hidungnya pesek. Di sini, sekali lagi, misalnya tidak ingin kalian lalu menganggap ini adalah sebuah pembelajaran yang negatif karena membicarakan fisik, ya. Kita hanya mengenal bentuk-bentuk atau ciri-ciri pada manusia, ya, untuk dapat menggambarkan, untuk dapat bercerita. Terus, sekali lagi ya, nose, ada pointed atau sharp nose, ada flat nose. Pointed artinya mancung, pointed nose artinya mancung, flat nose artinya pesek. Selanjutnya, kita ke mata.
Ada slanted eyes, artinya mata sipit. Lalu ada matanya besar sekali, round eyes atau mata bulat. Sekali lagi kita di sini tidak ada diskriminasi, tidak ada rasis dan sebagainya. Untuk mata sipit tidak hanya dimiliki oleh orang-orang Asia Timur. Asia Timur itu China, Korea, ataupun Taiwan dan sebagainya ya. Tapi mata sipit di belahan bumi manapun juga banyak ya. Slanted eyes artinya mata sipit. Round eyes artinya mata bulat. Round artinya bulat. Untuk bentuk mata sendiri tidak hanya dua di dunia ini. Ada banyak sekali. Kita lihat contoh-contohnya. Nah, ada round, itu benar-benar bulat, matanya bulat. Rounded almond, bulat menyerupai almond. Kalau tahu kacang almond, itu kacang yang agak besar-besar itu ya, coklat besar-besar. Almond eyes itu mata yang menyerupai almond. Thin almond, droopy hooded and hooded eyes. Kalian bisa cari nanti di Google ya. Selanjutnya kita ke rambut. Tidak usah dijadikan bahasa Indonesia pun kalian sudah tahu ini artinya masing-masing apa ya. Yang pertama adalah straight hair. Straight hair itu artinya lurus, rambut lurus. Terus yang kedua adalah wavy. Wavy itu artinya bergelombang. Yang terakhir ada curly. Curly itu artinya keriting. Nah, yang bergelombang begini bukan berarti keriting, ya, beda. Orang biasanya kalau tahu rambut bergelombang itu sudah disebut keriting, beda ya. Bergelombang ya bergelombang, lekukannya tidak terlalu banyak, tapi kalau keriting itu lekukannya banyak kayak gini. Selanjutnya, botak, rambut pendek, dan rambut panjang. Botak in English is bald. Kalian bisa sambil ini ya, sambil pronounce kata-kata dalam bahasa Inggrisnya. Botak dalam bahasa Inggris bald. Rambut pendek, short hair. Rambut panjang, long hair. Ini harusnya dipisah ya, bukan enggak digabung gini. Bald, short hair, long hair. Next. Ada skinny atau thin, dalam bahasa Indonesia adalah kurus. Slim, langsing. Fat, gemuk. Jadi ini beda-bedanya ya. Ada kurus, langsing, gemuk. Misalnya mau minta maaf karena ini di tubuh yang kurus dan tubuh yang gemuk ini ekspresinya nggak terlalu bagus. Bukan berarti di tubuh yang kurus dan tubuh yang gemuk itu pasti ada sakit atau tidak ada ekspresi bagus, itu salah ya. Ini hanya gambaran saja, kalau kurus seperti ini, kalau langsing seperti ini, kalau gemuk seperti ini. Satu lagi, kita pakai gemuk, enggak pakai gendut ya. Kita pakai kata-kata yang benar, yang baik untuk diucapkan, gemuk, bukan gendut. Oke. Sekali lagi, skinny atau thin artinya kurus. Langsing dalam bahasa Inggris slim. Gemuk dalam bahasa Inggris fat. Silahkan diucapkan atau dipronounce untuk belajar mengucapkan bahasa Inggrisnya. Selanjutnya, kita masuk ke skin. Skin tone atau warna kulit.
Skin tone atau warna kulit. Pertama adalah fair skin. Kita biasa menyebutnya kulit putih. Tapi kita di sini tidak menggunakan warna, kita pakai kulit terang. Ya. Jadi biar menghindari diskriminasi atau ras, ya. Karena sekarang ini sedang banyak-banyaknya atau marak-maraknya diskriminasi, apalagi di Amerika. Beberapa bulan yang lalu ada demo besar sekali karena adanya pembunuhan warga kulit gelap yang dibunuh oleh warga kulit putih. Maaf, kulit terang. Jadi kita di sini tidak ada diskriminasi, kita tidak membahas tentang sesuatu yang negatif, kita hanya mempelajari ciri-ciri manusia atau ciri-ciri yang ada dalam tubuh manusia, ya. Yang pertama adalah fair skin, kulit terang. Yang kedua adalah medium skin, kulit sawo matang kalau kita biasanya mengucapkan di Indonesia ya, kulit sawo matang biasanya. Atau yang terakhir adalah kulit gelap, dark skin. Kulitnya bagus sekali ini yang dark skin. Benar-benar sangat bagus. Eksotis kalau orang bilang itu eksotis. Pertama adalah fair skin, kulit terang. Kedua adalah medium skin, kulit sawo matang. Yang ketiga adalah dark skin, kulit gelap. Kita kalau ketemu orang Afrika atau Afro Amerika, jangan mengucapkan negro, ya, orang-orang berkulit gelap. Karena kalau kalian mengucapkan negro, itu sama saja dengan diskriminasi ras. Oke, fair skin, medium skin, and dark skin. Next. Apa ya kira-kira? Handsome, tampan. Lalu, beautiful, pretty, cantik. Gampang ya ini. Handsome, beautiful, atau pretty. Oke, tall and short. Dari gambarnya sudah bisa diketahui artinya ya. Tall artinya tinggi, short artinya pendek. Tall and short. Next, masuk ke wajah. Ada 5 macam bentuk wajah di sana. Ada oval, square, heart, round, and rectangle. Oval, square, heart, round, and rectangle. Artinya lonjong, kotak, hati, bulat, dan persegi panjang. Bedanya antara yang ini dan yang ini masih agak panjang ya. Terus bedanya antara yang oval dan round itu juga agak panjang. Kalau yang hearts ini bulat, tapi atas dan bawahnya ya hampir sama kayak oval ya. Tapi tetap beda, ininya agak lebar di bagian matanya atau telinga. Oval, square, hearts, round, rectangle. Memang kayaknya agak aneh mengetahui macam-macam bentuk wajah, tapi coba perhatikan sekitar kamu, orang-orang di sekitar kamu pasti bentuk-bentuk wajahnya pasti beda. Selanjutnya, kita mau ngomongin apa ini kira-kira? Kita mau ngomongin kumis dan janggut. Kumis
jenggot. Oh, jenggot ya, bukan janggut, maaf. Ada mustache dan beard. Ada mustache dan beard. Kumis dan jenggot. Bentuk-bentuk kumis sama jenggot kayak gini emang lagi ini ya, banyak disenangi laki-laki atau pria-pria yang suka. Bisa sebutannya metropolis ya. Di sana agak lupa sebutannya apa, tapi yang suka nyalon itu loh. Yang suka nyalon tuh suka banget bentuk-bentuk kayak gini. Mustache, beard. Next. Ada mole atau tahi lalat. Kita sebutnya andeng-andeng. Andeng-andeng in English is mole, in Indonesia is tahi lalat. Next. Kita masuk ke kata sifat atau adjective. Ada banyak sekali adjective. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 5, 35. Sebenarnya kata sifat nggak cuma 35 ya. Kata sifat itu banyak sekali, tapi ini kata-kata sifat yang biasanya dipakai atau ya sering dipakai dalam percakapan. Dari pertama ada anxious, artinya khawatir, naughty, sambil diucapkan ya. Naughty artinya nakal, stubborn artinya keras kepala, impatient artinya tidak sabar, sensitif artinya cengeng atau diartikan sensitif juga bisa, intelligent artinya rajin, nice baik, terus emotional gampang terharu, gampang nangis, hampir sama kayak cengeng ya. Bad temper artinya pemarah, nervous juga atau panikan ya. Mean itu artinya jahat. Distracted artinya nggak bisa fokus atau sulit fokus atau gampang teralihkan fokusnya. Dishonest itu artinya nggak jujur. Di sini kenapa dibaca dishonest? Hanya nggak boleh dibaca ya. Bacanya dishonest, bukan dishonest, tapi dishonest. Rude artinya kasar. Kasar ini lebih ke nggak baik ya, bukan kasarnya. Discreet itu artinya apa ya, lebih suka terlalu berhati-hati kayaknya. Crazy lebih sering bertingkah crazy atau gila gitu ya. Cheeky itu nggak tahu malu. Cheerful ceria atau riang. Energetic itu bersemangat. Untidy artinya nggak rapih. Pessimistic pessimistic and optimistic ini opposite ya, berlawanan. Pessimistic itu yang suka banget nggak suka mikir baik, biasanya nggak suka mikir berhasil atau takut sendiri. Terus optimistic suka mikir bagus, selalu semangat, selalu mikir ada keberhasilan di depan gitu ya. Unpleasant itu susah buat bahagia. Talkative ini artinya cerewet. Calm itu tenang. Passionate itu semangat. Funny lucu. Silly suka bersikap bodoh. Shy pemalu. Determined itu tekun. Proud bangga. Sincere itu tulus. Lazy itu malas. Lively semangat, ceria, riang.
Versatile sebab bisa, dan sociable itu ada ramah. Worried artinya suka khawatir, dan thoughtful itu bisa diartikan suka mikir atau bijak, ya. Semua ini adalah kata sifat yang biasanya digunakan untuk menggambarkan seseorang atau sifat-sifat seseorang. Kata sifat nggak cuma ini, banyak sekali. Nanti kalian pelajari sendiri, ini hanya beberapa contoh yang bisa digunakan. Ya, hafalkan atau dimengerti, karena bisa juga masuk dalam latihan nanti. Next, kita ke describing object. Ada cold and hot. Cold itu biasanya berhubungan dengan es, hot itu biasanya berhubungan dengan api. Cold artinya dingin, hot artinya panas. Sudah ada cold, sudah ada hot, benar-benar ekstrim yang di bawah banget dan di atas banget. Sekarang kita masuk ke tengah-tengahnya. Ada minuman. Minuman biasanya kita minum tidak panas banget, ya, karena kalau panas banget bisa luka itu mulut. Masuknya ke warm atau hangat. Warm bisa dipraktekkan, ya. Ada short, ada high. Kalau tadi di dalam menggambarkan seseorang itu menggunakan short, tapi untuk tinggi menggunakan tall. Kalau sekarang dalam benda, pendek atau rendah itu menggunakan short, tapi kalau tinggi menggunakan high. Rendah, tinggi, atau pendek juga bisa, tinggi, high. Bedanya ini. Kalau untuk menggambarkan seseorang ada tall, kalau untuk menggambarkan gedung atau benda menggunakan high. Next, ini harusnya di depan ya tadi, salah tempat, describing object. Ada thin, ada thick. Misalnya pakai contoh buku di sini, ada thin itu artinya tipis, ada thick artinya tebal. Kalau tadi ada thin itu untuk mengungkapkan atau menggambarkan seseorang, itu bisa berarti kurus, ya. Kalau di dalam benda itu bisa berarti tipis. Ada thin, thick, tipis, tebal. Next. Misalnya gambarkan ada bola basket dibandingkan dengan bola tenis. Bola basket itu bigger. Bola tenis itu smaller. Apa jadi artinya? Big artinya besar, small artinya kecil. Big, small. Ada sour, sweet, and bitter. Sour, sweet, and bitter. Artinya, sour itu asam, kalau dalam bahasa Jawa itu kecut, ya. Sweet, manis, bitter, pahit. Misalnya di sini contohkan sour itu yang teman-temannya jeruk, ya. Kalau jeruknya yang ini biasanya yang manis, ya. Tapi nggak apa-apa lah, pakai ini aja. Sweet, ini cookies, ya. Cookies ada candies-nya. Bitter ini ada paria. Paria itu orang Jawa bisa sebut pare. Ini adalah contoh-contohnya sour foods. Ada markisa, pomegranate, ada lemon, ada orange, ada lime. Ini sour foods atau makanan-makanan asam. Sweet foods, ada ice cream, ada lollipop, ada donut, candy, ada honey. Honey itu madu, dan ada coklat. Sweet foods. Yang terakhir ada bitter foods. Bitter foods di sini kalau tadi misalnya kasih contoh paria atau pare, di sini misalnya kasih contoh
kopi, minuman pahit ya. Sour, sweet, and bitter. Rasa itu enggak cuma 3 rasa ini ya, karena pasti masih ada ini asin, atau rasa enak, rasa nggak enak. Kalau asin itu salty, kalau enak itu delicious atau tasty, atau kalau nggak enak itu untasty ya. Next. Ada heavy, ada light. Anaknya keberatan, dan yang ini gampang banget naiknya. Heavy artinya berat, light artinya ringan. Sambil pronounce ya, belajar mengucapkan heavy, light. Next. Ada clean, bersih, ada dirty, kotor. Ada fast, ada slow. Ulangi. Ada clean, ada dirty. Ada bersih, ada kotor. Ada fast dan ada slow di sini. Fast digambarkan oleh rabbit yang jalannya cepat atau larinya cepat, dan ada slow ini digambarkan oleh tortoise. Beda tortoise dan turtle itu, kalau tortoise itu hidupnya di darat. Nih, ini ciri-ciri kura-kura yang hidup di darat. Ininya kakinya tumpul. Kalau yang hidup di air atau laut itu biasanya namanya penyu. Itu biasanya ada ininya, ada kayak siripnya ya. Beda ya. Fast artinya cepat, slow artinya lambat. Ada expensive, ada cheap. Cheap digambarkan oleh bicycle, dan expensive digambarkan oleh car. Expensive dan cheap. Cheap artinya murah, expensive artinya mahal. Dan sekarang sebenarnya sepeda pun juga nggak ada yang mahal, nggak ada yang murah ya, semuanya mahal. Karena banyak orang yang sedang tergila-gila sama sepeda di sini sekarang maksudnya. Terus para penjual itu menjual mahal sepeda-sepedanya, bahkan sepeda-sepeda second pun atau bekas pakai pun harganya dikasih mahal gitu ya. Tapi semahal-mahalnya sepeda juga nggak akan semahal mobil ya, makanya expensive masih pakai contoh mobil, cheap masih pakai contoh bicycle. Next, ada 2 lingkaran di sini. Ada 2 benda yang berbentuk lingkaran. Yang satu benar-benar lingkaran, yang satu sudah digunakan dalam benda atau digunakan dalam bentuk jam. Yang ini namanya circle. Kalau sudah masuk dalam benda atau sudah digunakan dalam benda, namanya berubah menjadi circular. Dulu di kelas 5 harusnya sudah diajarkan ya. Kalau masih ingat, harusnya sudah pernah belajar. Perbedaan antara bentuk yang masih asli dan bentuk yang sudah masuk ke dalam benda. Ada circle, ada circular. Dan dua-duanya artinya sama, lingkaran. Next, ada kotak atau persegi yang masih asli dan yang sudah masuk ke dalam benda, yaitu table atau meja. Tapi persegi di sini tidak berubah katanya, tidak berubah hurufnya, tetap square ya, atau persegi, tidak berubah. Next ada persegi panjang yang masih asli persegi panjang dan sudah masuk dalam
buku. Kalau yang asli di sini disebutnya rectangle. Kalau yang sudah masuk dalam bedah disebutnya rectangular. Beda ya. Seperti circle dan circular tadi, ini juga berubah sebutannya. Rectangle, rectangular. Artinya sama. Next, how to describe people. Kita sekarang belajar mengungkapkan bagaimana cara menggambarkan ciri-ciri seseorang. Gitu ya. How to describe people. Cara menggambarkan seseorang. Sekali lagi, ini bukan pelajaran menggambar, tapi kita menceritakan ciri-ciri seseorang dan benda. Contoh pertama, Emma mempunyai tubuh kurus. Emma bertubuh kurus. Sama. Kalau Emma bertubuh kurus, ini lebih luasnya. Kalimat yang lebih luasnya. Emma mempunyai tubuh kurus. In English, Emma has skinny body. Skinny di sini bisa diganti dengan thin ya. Tadi di awal tadi ada skinny dan ada thin. Emma bertubuh kurus. Emma has skinny body. Dibalik ya. Dibalik tubuh kurus dan skinny body. Next. Danny mempunyai rambut panjang dan bergelombang. Ada dua adjektif di sini, ada dua kata sifat, ada rambut panjang dan bergelombang. Karena dua-duanya mengacu pada satu objek, maka rambut di sini dalam bahasa Inggris ditaruh di belakang. Menjadi seperti ini. Danny has long and wavy hair. Danny mempunyai rambut panjang dan bergelombang. Dibalik ya. Selanjutnya, Hana berkulit gelap dan bertubuh tinggi. Karena ini tidak satu objek, tidak satu objek, maka sendiri-sendiri. Hana berkulit gelap. Hana has dark skin and tall body, dan bertubuh tinggi. Tetap dibalik, tubuh tinggi, tall body, berkulit gelap, dark skin. Next, Andrew tampan dan pintar. Andrew tampan dan pintar. Ini tidak lagi menggunakan has, tapi menggunakan is. Andrew is handsome and smart. Ya, Andrew is handsome and smart. Bisa dibaca sekali lagi. Emma has skinny body. Danny has long and wavy hair. Hannah has dark skin and tall body. Andrew is handsome and smart. Next, how to describe object atau benda. Bagaimana cara menggambarkan benda? Kalimat pertama atau contoh pertama, meja itu kecil, itu bukan secil, kecil itu ya. Meja itu kecil tapi mahal. Pada S dan K itu jaraknya jauh sekali, kenapa bisa salah ketik ya? Meja itu kecil tapi mahal. The table is small. Kecil itu small. Tapi mahal, expensive. Meja itu, that table, dibalik ya. Next. Pak Doni mempunyai banyak buku tebal di rumahnya. Banyak buku tebal di rumahnya. Menjadi Mr. Doni has so many thick books at his home. Karena bukunya banyak,
maka booknya harus tambah S karena ini ada jamak. Terus tidak pakai so juga tidak apa karena tidak ada kata sangat di sini atau menyangatkan. Hanya Mr. Donny has many thick books at his home bisa. Next, kami mempunyai 15 kelas yang besar dan bersih. Karena ini objeknya satu, yaitu kelas, maka kelasnya ada atau ditaruh belakang. Ya. Adjektifnya dulu, besar dan bersih, baru kelasnya. Contoh, kalimatnya. We have big and clean 15 classrooms. Nah, ini ya. 15 kelas ada di belakang, big and clean ada di depan. Kata sifatnya ada di depan. Next. Mama membuatkanku secangkir coklat hangat dan manis. Di sini objeknya bukan cangkir, ya, objeknya adalah coklat karena karena adjektifnya adalah hangat dan manis. Bendanya bukan cangkir tapi coklat karena kata sifatnya hangat dan manis. Menjadi Mom makes a cup of warm and sweet chocolate for me. Bahkan ada ku di depan ditaruh di belakang. Ya, kita baca sekali lagi. That table is small but expensive. Meja itu kecil tapi mahal. Mr. Donny has so many thick books at his home. We have big and clean 15 classrooms. Maaf. Mom makes a cup of warm and sweet chocolate for me. Hati-hati dalam membalik kata sifat dan objeknya. Jangan terbalik-balik. Harus tahu kayak tadi dua kata sifat yang berbeda atau dua kata sifat yang menerangkan dua objek yang sama, ya. Terus selesai. Kita nanti misalnya akan kasih latihan di Google Form dan di buku. Kita infokan saja nanti di WA Group tugasnya apa. Setelah ini nanti akan share-nya bareng ya antara video dan tugasnya. Terima kasih.